kasih tahu yang pertama Pak. Nanti apa namanya? Bang, terkait penyelesaian keluhan pedagang soal sewa itu seperti apa sih di pasar Binar Center? Keluhan yang tinggi ya? Iya. Ya, jadi saya itu kemarin waktu RDP di hari Senin kita memfasilitasi khususnya Komisi 2 dan Komisi 1 memfasilitasi pedagang dengan pemilik pusat pasar itu, pemilik pasar, kemudian ada pemerintah juga, kita mediasi dari DPRD mensinkronisasikan permasalahan-permasalahan yang ada untuk kita carikan solusi. Nah, kami berpandangan bahwa memang harus ada duduk dulu lah para pihak ini untuk membicarakan. Jangan sampai ada yang merasa dizalimi dan ada yang merasa dirugikan. Intinya jangan sampai pengusaha rugi kemudian pedagangnya merasa dizalimi. Nah, dalam mengatur ini tentu harus ada andil daripada pemerintah. Nah, kami juga berharap dari DPRD Kota Pinang, kami berharap agar pemerintah itu dapat melakukan langkah-langkah yang bisa menyejukkan semua pihak. Tidak hanya melulu menurunkan kehendak pemilik, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan para pedagang. Kita tahu bahwa kondisi ekonomi saat ini sedang lagi parah-parahnya, apalagi sekarang pasar Binar Center juga sudah agak sepi daripada biasa. Nah, ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Nah, kami sangat berharap pemerintah selain program untuk pemulihan ekonomi, kami juga berharap ini juga dimasukkan sebagai bagian daripada perbaikan ekonomi itu. Gitu. Jangan sampai nanti malah pedagang yang sudah keteteran dalam memulihkan ekonominya malah dibebani lagi dengan sewa yang tambah besar. Nah, itu terkait dengan komentar saya terhadap pasar Bestari Binar Center. Nah, itu solusi jangka pendek kami harapkan begitu. Gitu. Pemerintah melakukan intervensi lah atau mengeluarkan kebijakan terhadap kedua belah pihak. Nah, untuk jangka panjang kami berharap pemerintah Kota Pinang ini hendaknya dapat menyediakan lahan dan membangun pasar baru khususnya di timur. Pada saat pembahasan pembangunan pasar, kami selalu mendorong agar pemerintah Kota Pinang ini dapat membangun pasar di Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Ada beberapa lahan mestinya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah kota, yaitu dengan melakukan penggantian lahan atau apa gitu ya kan, demi kepentingan publik. Jangan, saya berharap berhentilah untuk bekerja sama dengan swasta dalam membangun pasar. Kenapa begitu? Karena itu nanti akan menyebabkan hal seperti ini lagi. Saya menyayangkan kebijakan yang diambil pada tahun 2002 itu, di mana dengan dana sekian besar pemerintah mengambil opsi sewa. Padahal waktu itu lahan sekian banyak dan kita bisa membangun lebih leluasa. Nah, ini bisa harusnya pada tahun 2002 itu harusnya pemerintah bisa bangun untuk keperluan pembangunan pasar. Apalagi yang kita sayangkan Kota Pinang ini sangat minim PAD-nya. Maka ke depan kita sangat berharap harusnya PAD kita tumbuh dan meningkat. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan PAD itu dengan menumbuh kembangkan BUMD. Nah, termasuk usaha-usaha BUMD yang mengelola pasar ini. Gitu. Nah, itulah yang harus kita harapkan ya untuk jangka panjangnya agar pemerintah benar-benar dapat memberikan membangun pasar baru. Gitu. Apalagi pemerintah pusat hari ini memberikan kemudahan dan mensupport pemerintah daerah untuk dapat membangun pasar.
di daerah-daerah, terutama pasar rakyat, karena ini menumbuh kembangkan ekonomi rakyat gitu. Jangan lagi kita terus membangun pasar-pasar yang hanya berpihak kepada orang-orang yang sudah kaya gitu. Harusnya pasar-pasar rakyat itu harus dibangun dengan baik, bersih. Ini kan ya salah satu tujuan Presiden Jokowi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Yang timbul berbau busuk apakah ada laporan atau keluhan dari masyarakat sekitar atau dari Nah, sampai saat ini saya belum ada menerima laporan itu. Tapi kalaupun memang ada, kami sangat mengharapkan agar Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini dapat melakukan pengawasan ke daerah itu, apakah lingkungan itu sudah memenuhi kriteria untuk amannya beroperasi sebuah pasar atau dan lain sebagainya. Maka dari itu besar harapan saya kepada DLH untuk dapat kiranya turun melakukan pengawasan disesuaikan dengan aturan yang berlaku. upaya untuk duduk bersama dengan daerah Saya belum bisa belum punya ide gitu ya, tapi nanti saya coba tanyakanlah kepada teman-teman di komisi terkait dan juga teman-teman lainnya. Bang, pasar baru KUD. Nah ini kan minta tanggapannya terkait pasar yang ambruk karena selama ini tak terawat. Ya. Kayak gini, pasar PB1, PB2 itu kan pengelolaannya itu kan BUMD. Nah, BUMD ini kan memiliki menerima terus retribusi ya dari pelaku usaha di pasar baru 1 pasar baru 2. Saya sangat menyayangkan ini terjadi. Harusnya BUMD dapat melakukan mitigasi risiko terkait juga dengan bencana ini. Walaupun menurut laporan yang kami terima dari Kadis Perindak ke DPRD kemarin, pasar itu akan dibangun di tahun 2023 ya. Kami sangat berharap jangan lagi ditunda-tunda itu agar dapat kiranya dikejar program dari pemerintah pusat ini, agar nantinya kita berharap para pelaku usaha di sana dapat nyaman dan aman dalam melakukan transaksi ekonomi. Jadi ya itulah harapan saya. Mohon kiranya dinas terkait untuk dapat kiranya mengawal agar tahun 2023 itu pembangunan pasar baru 1 dan baru 2 itu dapat realisasi dengan baik. Iya, kalau bisa secepatnya dapat dilaksanakan gitu. Ya, sebenarnya gini, kemarin itu di Perindak sudah berencana untuk melakukan relokasi terhadap para pedagang di PB1 dan PB2 itu. Saya belum tahu jadwalnya kapan, tapi kalau nggak salah saya kemarin itu sudah ada anggaran yang disetujui untuk memindahkan para pedagang itu dalam rangka melakukan rehab atau pembangunan PB1, PB2 menjadi pasar yang lebih baik. Anggarannya sendiri tahu? Hah? Anggarannya sendiri tahu? Nah saya tidak hafal itu. Cuma sudah dianggarkan, tapi nggak tahu apakah dilaksanakan tahun ini, apa tahun depan saya belum tahu. Itu keluhan-keluhan dari pedagang yang di PB KUD pasar baru apakah sudah sampai ke keluhan sekarang? Keluhan-keluhan kayak seperti bangunan yang nggak layak, terus sekarang yang udah roboh pada penggalian lahan. Kalau saya sendiri saya belum menerima keluhan itu, tapi saya berharap BUMD selaku operator atas pasar itu sedini mungkin kiranya dapat memonitor mitigasi risiko baik terhadap hal-hal yang di luar dugaan itu ya, hal-hal yang kiranya dapat rusak cepat ini perlu dimitigasi, dan kalau seandainya bisa diperbaiki dulu ya diperbaiki lah gitu, sehingga tidak menimbulkan bencana yang dapat merugikan beberapa pihak. Nah itu.